Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi amanillah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita telah sampai pada pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang embedded system atau disebut juga dengan sistem tertanam. Kompetensi pada materi kali ini diharapkan kalian mengenal embedded system, lalu microcontroller, dan Arduino. Untuk mengenal embedded system, kita harus memahami dulu tentang pengertian embedded system, definisinya, lalu sejarah sistem tertanam atau sistem embedded system, dan apa saja yang termasuk ke dalam aplikasi embedded system. Apa itu embedded system? Menurut Hatch 2003, embedded system adalah sistem tertanam, adalah suatu sistem berbasis mikroprosesor yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi dan tidak dapat dipergunakan oleh end user atau pengguna. Arti kata sistem tertanam, artinya sistem itu dibenamkan, dimasukkan ke dalam sebuah yang namanya IC atau Integrated Circuit. Dan IC Integrated Circuit itu di dalamnya terdapat mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip atau IC circuit yang di dalamnya terkandung rangkaian ALU, Arithmetica Logika Unit, lalu rangkaian CU Control Unit, dan register. Mikroprosesor disebut juga dengan Central Processing Unit yang digunakan sebagai otak pengolahan utama dalam sebuah sistem komputer. Di dalam mikroprosesor terdapat namanya register atau memori, lalu control unit, dan Arithmetica Logika Unit. Misalnya, ketika Anda mengetikkan sesuatu menggunakan aplikasi Microsoft Word atau menggunakan Microsoft Excel dan lain sebagainya, apa yang kita ketikkan itu masuk datanya ke dalam control unit melalui memori. Berapapun datanya akan diurut secara sekuensial, artinya secara berurutan, dan dikirim ke ALU, Arithmetica Logika Unit, untuk diproses dengan Arithmetica. Tetapi data dari control unit ke Arithmetica itu berbentuk biner. Biner adalah bilangan yang radix-nya 2. Adalah 0 dan 1. True dan false, negatif atau positif. Lalu data biner tersebut diolah sehingga keluar output-nya sesuai apa yang program yang kita buat. Jadi begitulah prosesnya pengolahan data di dalam komputer. Ini adalah struktur komputer Von Neumann Machine. Semua komputer, mobile, dan lain sebagainya, struktur komputernya sama menurut Von Neumann Machine. Kayak seperti ini. Dalam definisi menurut Hatch 2003, mikroprosesor yang dibuat untuk mengontrol fungsi-fungsi di dalam embedded system tidak seperti komputer secara umum yang bisa digunakan oleh banyak aplikasi, tetapi hanya bisa mengontrol fungsi-fungsi tertentu. Misalnya ketika kalian ingin membuat software palang pintu kereta api, maka sistem itu hanya untuk palang kereta api saja, atau membuat sistem Internet of Things, sistem security kendaraan, hanya untuk security kendaraan saja. Lalu tidak dapat diprogram oleh end user atau pengguna, karena sistem sudah dibenamkan sehingga tidak dapat dikontrol oleh pengguna. Yang mengontrol adalah microcontroller.
Definisi embedded system menurut Profesor Dr. Insinyur Zaki Eko Istianto, MSc, FPU, Asian Eng, dia menyatakan bahwa embedded system is a special purpose computer built into a larger device, bahwa embedded system adalah komputer dengan tujuan khusus yang dibangun ke dalam peralatan yang lebih besar. Dari definisi tersebut, mengapa harus special purpose? Karena embedded system mempunyai tugas yang sangat spesifik. Misalnya embedded system pendeteksi gempa. Dia bertugas hanya untuk mendeteksi gempa, tidak mempunyai tugas untuk mendeteksi keadaan-keadaan yang lain. Bandingkan dengan general purpose yang mempunyai tugas atau fungsi yang berbagai macam tugas. Ini adalah special purpose dan ini adalah general purpose. Di general purpose komputer, satu komputer bisa digunakan oleh banyak aplikasi. Bisa untuk Microsoft Office, bisa untuk menyetel video, bisa untuk pemrograman, dan lain sebagainya. Sedangkan di special purpose hanya digunakan satu fungsi. Misalnya komputer untuk USG hanya untuk mendeteksi kandungan ibu hamil saja. Yang ini adalah special purpose untuk mendeteksi gempa. Ini special purpose untuk mendeteksi cuaca. Jadi, special purpose hanya mempunyai fungsi satu saja. Konsekuensi dari GPS yang pertama, ukuran PC menjadi lebih besar. Lihat saja laptop atau komputer yang kalian gunakan. Ukurannya menjadi lebih besar. Yang kedua, membutuhkan resource dan peripheral yang sangat besar. Hard disk dan RAM PGA-nya tidak mungkin menggunakan hard disk dan RAM yang sangat kecil. Untuk sistem operasi saja membutuhkan sekitar 6 GB untuk sistem operasi Windows 10. Yang ketiga adalah boros daya, apalagi jika digunakan terus-menerus, pasti akan membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Sebaliknya dari special purpose computer adalah sebagai solusi dari general purpose computer. Karena dari special purpose computer, komputer hanya untuk keperluan tertentu saja, seperti misalnya yang sederhana untuk text reading, untuk mendeteksi suhu, jam digital, untuk mendeteksi gempa, dan lain sebagainya. Yang kedua, membutuhkan resource yang sangat kecil. Tidak membutuhkan RAM sampai 100 GB, 200 GB, 100 GB, 10 GB pun tidak. Yang ketiga adalah hemat daya. Karena konsumsi arus daya biasanya sedikit, hanya membutuhkan 5 volt saja. Yang keempat adalah compact, sudah dikemas dalam bentuk IC yang siap pakai. Misalnya microcontroller Arduino ini. Ini Arduino, ini nano, sama fungsinya, ukuran, apalagi nano, ukurannya lebih kecil. Sedangkan maksud dari build into a larger device, maksudnya dibangun dalam peralatan yang lebih besar, supaya untuk meningkatkan kapabilitasnya. Seperti ketika kita membuat sistem keran otomatis, menggunakan satu keran, bisa menggunakan 10 keran. Contoh yang kedua, ketika kita telah membuat sistem embedded sistem pendeteksi hama dalam satu petak sawah, ingin kita tingkatkan kapabilitasnya bisa menjadi sistem pendeteksi hama dalam satu wilayah. Itu salah satu contoh dari maksud build into a large device.